Pembicaraan kita yang telah lalu mengenai tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri atau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, hadis yang ke-32 dari hadis Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi atau Al-Imam An-Nawawi, yang mana hadisnya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, la darara wa la dirar. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnada. Rasul mengatakan la darar, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya wala dirar, dan janganlah kalian membahayakan orang lain. Wa ma'na la darar la yadurru ahadun ghairah. Ada lagi yang menyebutkan yang dimaksud dengan la darara wala dirar, ada yang mengatakan yang dimaksud dengan la darara wala dirar tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ada lagi yang memberikan makna yang dimaksud la darara wala dirar, maksudnya adalah tidak boleh kita hidup membahayakan orang lain, wala dirar, dan jangan membalas sikap tidak bagus dari orang lain dengan semisalnya, akan tetapi dimaafkan dan direlakan. Fa innal afwa agrabu lit taqwa, karena memaafkan itu adalah lebih dekat dengan ketakwaan. Dari karenanya hendaknya kita hidup di dunia ini untuk selalu menebarkan kebaikan buat orang lain. Karena orang yang suka melakukan kebaikan, maka orang tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat kasih sayangnya kepada orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna rahmatallahi ta'ala qaribum minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat bagi orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Dan orang yang gemar melakukan kebaikan, hidupnya tidak membahayakan orang lain, maka orang tersebut akan diberikan keberuntungan oleh Allah. Baik itu keberuntungan dunia, lebih-lebih keberuntungan akhirah. Maka hadis yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la darara wa la dirar, tidak boleh ada bahaya dan janganlah kita itu membahayakan orang lain dari seluruh sisi manapun, dari seluruh lapisan daripada setiap manusia, baik itu orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tua, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, begitu juga seterusnya. Yang di atas jangan memberikan bahaya kepada orang yang di bawah jangan membahayakan orang yang di atas, begitu seterusnya. Dan kita dilarang untuk membalas apa yang dilakukan oleh orang lain dari suatu keburukan dengan keburukan misalnya. Dengan keburukan misalnya, jangan kita membalas hal tersebut dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Karena ketahuilah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman kepadanya dan beriman kepada hari akhir tidak akan pernah membalas cacian dengan cacian, tidak akan pernah membalas hinaan dengan hinaan, tidak akan pernah membalas kata kotor dengan kata kotor. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tidak ada kata-kata yang kotor keluar dari mulut mereka, melainkan adalah mereka membalas cacian tersebut, hinaan, dengan sesuatu yang mendamaikan. Begitu. Jadi jangan sampai kita hidup itu membahayakan orang lain. Haruslah kita hidup ini bermanfaat buat orang lain. Jangan kita memudaratkan kepada orang lain. Begitulah. La ilaha illallah. Dari karenanya bagaimana ulama-ulama kita terdahulu, mereka sangat gemar melakukan kebajikan. Karena
Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah itu memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada setiap sesuatu apapun. Sehingga kebaikan itu sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan la yatimul ma'ruf illa bi thalathi khisalin. Tidak akan pernah sempurna kebajikan melainkan dengan 3 perkara. Yang pertama adalah ta'jiluh, disegerakan kebajikan itu. Jangan kita tunda melakukan amal kebajikan. Jangan kita tunda untuk melakukan amal kebajikan. Fa idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau kita berada di pagi hari, beramallah, jangan menunggu datangnya sore hari. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Apabila kita berada di sore hari, jangan kita tunda amal kita sampai datangnya pagi hari. Kenapa? Karena tidak ada seseorang pun yang mampu menunda ajalnya. Dari karena itu ta'jilu, disegerakan. Kemudian yang kedua adalah wa tasghirihi fi aini mu'ti. La yatimul ma'ruf illa bi thalathi khisalin. Yang pertama ta'jilihi wa tasghirihi fi aini mu'ti, yaitu menganggap kecil pemberian kita kepada orang yang menerima pemberian tersebut. Meskipun mereka mengatakan Masya Allah pemberian ini sangat luar biasa, itu adalah termasuk kebaikan yang harus dilakukan oleh orang yang menerima kebaikan. Tapi orang yang memberikan kebaikan jangan pernah menganggap pemberiannya itu adalah sesuatu yang sangat besar. Tapi ketika kita memberi kepada orang lain, maka kita harus menampakkan, dan memang itu adalah dari hati kita, bahwa pemberian ini tidak ada nilainya dan ini tidak sebanding dengan apa yang harusnya dia berikan kepada orang lain. Tasghiruhu, menganggap ini sesuatu yang biasa, sesuatu yang mana di sana sesuatu yang kecil. Kemudian yang ketiga, kebaikan tersebut tidak akan pernah sempurna melainkan dengan kita segerakan. Kemudian jangan menganggap pemberian kita itu adalah sesuatu yang besar. Kemudian yang ketiga adalah kita sembunyikan dari pengetahuan orang lain. Wa ikhfaihi 'anin nas, yaitu kita sembunyikan. Jangan kita viralkan. Jangan kita di sana mempublikasikan. Biar begitulah dulunya Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Al-Imam Ali Zainal Abidin, bagaimana beliau memberikan makanan ke setiap rumah-rumah orang yang ada di kampung beliau ala ra'si kulli syahr, setiap bulan sekali. Awal bulan beliau taruh di sana makanan yang mana makanan tersebut cukup untuk 1 bulan yang berikutnya. Sehingga orang-orang tidak ada yang tahu siapa yang memberikan ini. Kenapa? Imam Ali Zainal Abidin, beliau hanya menginginkan pangkat di sisi Allah. Sehingga setelah beliau meninggal dunia, maka terhentilah semua makanan yang biasanya mereka dapatkan, dan orang yang memandikan Imam Ali Zainal Abidin menemukan ada 2 memar di bahu beliau, yang itu adalah bekas beliau tiap bulan ngangkat sendiri. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat barokah mereka, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.